Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya pembelajaran dari rumahnya. Nah, hari ini ketemu sama Ibu lagi, kita akan belajar di tematik lagi. Nah, sebelum kita memulai pelajaran tematik hari ini, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Nah, baik anak-anak semua. Masih semangat untuk belajar hari ini? Harus ya, harus semangat. Nah, kita masih belajar di tematik tema 1, indahnya kebersamaan, di subtema 2, kebersamaan dalam keragaman. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Muatan IPS, kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Nah, sebelum lanjut kepada materi, Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan dalam pembelajaran hari ini. Jadi, setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, diharapkan Anda semua mampu mendeskripsikan apa saja agama yang diakui di Indonesia, serta apa saja hari-hari besar, ciri khas setiap agama yang ada di Indonesia. Siap? Oke, kita lanjut ya. Di materi IPS sebelumnya, kita sudah belajar mengenai keragaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Mulai dari keragaman pakaian adat, keragaman bahasa, keragaman apalagi masih ingat? Ada keragaman tarian daerah, dan lain sebagainya. Nah, salah satu keragaman yang ada di Indonesia ini adalah keragaman agama. Nah, Anda tahu tidak? Di Indonesia, total ada 6 agama yang diakui secara resmi. Apa saja? Kita cek ya. Agama yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari dataran Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, ada yang menyebutkan salah satu teori adalah teori Persia. Jadi, Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, salah satu sejarah yang membuktikan pertama kali masuk agama Islam ke Indonesia adalah berdirinya salah satu kerajaan Islam di Semenanjung Aceh, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, selain itu, Ananda semua, Ibu akan memberikan informasi bahwa penganut agama Islam di Indonesia ini termasuk penganut yang paling banyak. Jadi, hampir dari 3/4 penganut agama yang ada di Indonesia ini adalah penganut agama Islam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, umat Muslim atau penganut agama Islam ini memiliki kitab sebagai acuan kehidupan, yaitu Al-Quran. Nah, jadi dalam Al-Quran ini mengatur segala tingkah laku dan peraturan-peraturan hidup sebagai kaum muslimin. Adapun tempat peribadahan yang di Islam adalah masjid. Terdapat beberapa perayaan-perayaan yang dilaksanakan oleh umat Islam, yaitu ada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, serta Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Nah, dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, biasanya umat Muslim akan melaksanakan pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Nah, sebelum melaksanakan Idul Fitri ini, Muslim akan melaksanakan puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Nah, biasanya ada tradisi-tradisi tertentu yang dilaksanakan pada Idul Fitri ini ya, seperti bersilaturahmi, saling memaafkan dengan saudara-saudara, dan lain-lain. Nah, selain itu ada Idul Adha ya, yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Adapun tradisi di Idul Adha ini seperti
menyembelih hewan-hewan kurban. Nah, hasil dari daging dari hewan kurban ini biasanya akan dibagikan kepada orang-orang. Baik, agama selanjutnya adalah agama Kristen. Agama Kristen dipercaya pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-7 melalui gereja Assyria atau gereja Timur, yaitu gereja yang berdiri pada dua tempat, yaitu di tempat Deli Serdang dan di Tapanuli Tengah ya, di Sumatera. Nah, adapun umat Kristiani ini melandaskan peraturan hidup mereka itu pada Alkitab. Jadi kitab suci umat Kristiani adalah Alkitab. Kemudian tempat peribadahan mereka adalah gereja. Dan ada beberapa hari-hari besar yang dirayakan oleh umat Kristiani. Salah satunya ada Natal, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan lain-lain. Nah, agama selanjutnya adalah agama Katolik. Agama Katolik dibawa oleh Franciscus Savellus dari negara Spanyol. Nah, ajaran agama Kristen dan Katolik dibawa ke Nusantara oleh bangsa Eropa. Jadi pada masa penjajahan, di antaranya bangsa Belanda, Portugis, dan Inggris dengan melakukan zending terhadap wilayah di Indonesia yang belum terkena agama lain. Agama Katolik dan agama Kristen ini sebenarnya dibawa oleh para penjajah saat menjajah bangsa Indonesia, anak-anak. Jadi mereka itu menyebarkan agama sekaligus menjajah bangsa ini. Nah, mereka itu melakukan zending atau pemerataan pada wilayah-wilayah yang belum menganut agama. Nah, jadi sama halnya seperti agama Kristen, agama Katolik juga melandaskan peraturan kehidupan mereka itu pada Alkitab, dan tempat peribadahannya gereja serta perayaan-perayaannya pun sama. Namun hanya membedakan adalah adat istiadat yang ada dalam agama tersebut. Nah, acara Natal ini atau Natalan ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Jadi biasanya kan kalau kita lihat di kalender 25 Desember itu dijadikan tanggal merah sebagai hari libur nasional. Sama seperti agama peringatan hari-hari besar agama lain ya. Jadi di Indonesia itu banyak libur pada saat perayaan hari-hari besar agama-agama tertentu. Nah, umat Kristiani percaya bahwa pada tanggal 25 Desember merupakan hari kelahiran Yesus Kristus. Jadi mereka itu melaksanakan Natal dengan penuh sukacita. Agama selanjutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu merupakan agama yang muncul di daratan India, masuk ke Indonesia melalui beberapa cara. Menurut sejarah, masuknya agama Hindu ke Indonesia tidak lepas dari aktivitas pedagang antar pedagang India dan pedagang-pedagang di Nusantara. Nah, namun catatan lain menyebutkan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan sekitar awal abad ke-4. Ini ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai sebagai kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia dan Kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan agama Hindu ini datang ke Indonesia menandai berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia. Nah, adapun kitab suci agama Hindu adalah kitab Weda, tempat peribadahan mereka adalah Pura, dan perayaan-perayaan yang mereka laksanakan ada seperti hari Nyepi, kemudian hari Saraswati, dan hari Pagarwesi. Nah, agama selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha dipercaya datang ke Indonesia pada sekitar abad ke-5 Masehi jika dilihat pada peninggalan prasasti-prasasti. Nah, jadi prasasti ini merupakan salah satu contoh bukti sejarah peradaban agama Buddha di Indonesia. Nah, diduga pertama kali agama Buddha dibawa oleh pengenala dari Cina. Kerajaan Buddha pertama kali adalah Kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi Kerajaan Sriwijaya ini adalah salah satu kerajaan besar di Indonesia yang bercorak Buddha. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini juga dijadikan sebagai tempat pembelajaran atau tempat pusat keagamaan Buddha terbesar di Asia Tenggara. Nah,
umat Buddha atau Buddhis melandaskan kehidupan mereka pada aturan-aturan yang tertulis pada Tripitaka. Jadi, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Adapun tempat peribadahan mereka adalah wihara atau vihara, dan hari-hari besar mereka ada hari Waisak, ada hari Asada, dan hari Kathina. Nah, jadi ada 3 ya. Pertama hari Waisak, hari Asada, dan hari Kathina. Nah, agama selanjutnya adalah agama Konghucu. Jadi, menurut sejarah, agama Konghucu ini dibawa oleh orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia serta melakukan kontak sosial. Nah, jadi hampir dari seluruh agama yang masuk di Indonesia itu tidak terlepas dari peran-peran para pedagang di setiap bangsa ya. Jadi kalau misalkan tadi agama Islam itu datang ke Indonesia karena ada pedagang dari Timur Tengah yang datang ke Indonesia. Kemudian agama Kristiani itu para penjajah yang datang ke Indonesia serta melakukan kontak sosial dengan orang-orang Indonesia dan lain-lain. Nah, jadi orang Tionghoa yang datang ke Indonesia ini melakukan kontak sosial dalam perdagangan rempah-rempah dengan Kerajaan Sriwijaya. Sejak abad ke-7 atau sebelumnya, Sriwijaya merupakan otoritas politik dan komersial di Pulau Indonesia bagian barat hingga tengah, mengandalkan semua penyeberangan laut ke pulau-pulau rempah dan Selat Malaka. Nah, jadi agama Konghucu itu datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Cina serta melakukan kontak fisik dengan warga-warga yang ada di Indonesia. Nah, adapun kitab suci orang Konghucu adalah Sisu Wujing. Nah, jadi kitab suci atau landasan kehidupan umat Konghucu adalah Sisu Wujing. Adapun tempat peribadahan mereka adalah kelenteng, dan hari-hari besarnya diantaranya ada Imlek dan Cap Gomeh. Nah, di Indonesia, di Sukabumi sendiri ya, bisa dilihat ada kelenteng yang paling besar itu yang dekat Odeon. Siapa yang sering lihat di situ? Nah, biasanya pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh itu di area Odeon itu akan ramai sekali ya. Nah, mungkin di sini Anda semua ada yang pernah melihat acara Cap Gomeh dan Imlek itu sendiri seperti apa. Jadi kalian sudah ada gambaran. Nah, Tahun Baru Imlek ini merupakan hari besar bagi umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai di hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Jadi sebenarnya Nana, dalam setiap agama ini memiliki penanggalannya masing-masing sesuai dengan agamanya masing-masing. Seperti umat Muslim memiliki penanggalan tersendiri yaitu penanggalan Hijriah. Nah, Konghucu ini juga memiliki penanggalannya tersendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, baik Ananda semua, pembelajaran hari ini tidak terasa sudah selesai. Coba kita review lagi apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya mengenal agama-agama yang ada di Indonesia. Coba, nah, agama yang diakui di Indonesia itu ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Nah, meskipun kita ini berbeda-beda ya, tapi kita tidak boleh membedakan teman itu berdasarkan agamanya, karena mereka semua memiliki aturannya masing-masing. Nah, kita itu harus tetap berteman meskipun dalam keragaman. Sesuai dengan semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa dibaca juga bukunya ya, di review-review lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.